Penanung dan wanita menyertai dosa kiri. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Smart Motivation Spirit Sang Guru yang akan disampaikan oleh Ustaz Eki Chandriana MIKO. Dengan segala hormat kami persilakan. Sama Anda semuanya, saya bicara tujuan tepuk tangan kita untuk bersama. Telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan diri, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, dan selalu tampil orang. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama trainer kita hari ini, Happy Chandrayana. ABS Teachers, berikan tepuk tangan kita untuk bersama. Ustazah, tribalnya bisa diangkat gak? Tribalnya ini bassnya terlalu besar. Tes 1 2 cek. Sedikit lagi Ustazah. Tes 1 2, tes 1 2, sedikit lagi. Bassnya dikurangi. Tes 1 2 cek. Nice. Okay, enough. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jal. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ba'd. Kaifa ahwalukum? Ini para ustazah hari ini berarti antuna enggak ngajar. Itu ramai itu belajar. Oh, I see. Baik. Pagi hari ini Ana akan start dari awal para ustazah yang terhormat. Kalau kemarin live-nya itu ketika hampir 15 menit dimulai baru kita live. Karena ada trouble di sistem yang ada di informasi komunikasi. Hari ini dari mulai MC bicara sampai tadi Korea sampai nanti selesai, kita akan live sampai jam 10.00. Karena setelah itu kami akan menuju ke Jakarta dan mohon doa besok Ana bertugas sebagai MC di Kongres Istana Bogor. Jadi selama 2 hours, 2 jam ini Ana akan fokus bersama Antuna My People. Karena bertemu dengan para guru-guru itu udah salah satu sunnah Ana visit ke setiap ma'had, udah pasti akan ketemu dengan guru-guru. Dan hari ini kita akan live. Saya minta kerjasama Antuna semuanya. Tema segmen kita adalah Spirit Sang Guru. Spirit Sang Guru, jejak Sang Guru yang dirindukan. Karena ini tema sudah di-sharekan hampir ke beberapa lembaga pendidikan di Indonesia, termasuk di mancanegara. Karena topik Sang Guru yang dirindukan itu harus menjadi goal, menjadi goyah Al-Aqsa untuk seorang guru. Yang kedua, di Aisyah Islamic Boarding School setelah kami bertemu dengan para santriwatinya kemarin, nampak bagaimana spirit mereka untuk mendengarkan kurang lebih hampir 3 jam. Mereka fokus, mereka men-save apa yang kami katakan di situ. Kemudian tadi malam kami bertemu dengan para MC dalam segmen workshop. Dan hari ini selama 2 jam Anda akan ketemu dengan guru-gurunya. Siap belajar hari ini teman-teman? Siap. Oke. Yang ikutan acara kemarin pagi angkat tangan. Ini udah lengkap, berarti Anda langsung ke segmen ketiga ya. Jadi tidak perlu lagi perkenalan teman-teman kan? Insya Allah Anda udah terkenal di Aisyah Islamic Boarding School ini ya. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya, people. Yes. Segmen ketiga dalam
Materi spirit sang guru ini diawali dari satu slide yang Anda munculkan di sini. Ada tulisan secangkir motivasi untuk sang guru. Kenapa setiap kami mengisi di corporate, mau perusahaan, mau lembaga pendidikan, pasti diawali dengan slide pertama. Cuma bedanya kalau di perusahaan nggak ada gambar ini. Ini identik dengan sang guru. Di situ ada blackboard dan juga ada top suruh yang dia pakai. Hubungan dari gambar ini adalah bahwa secangkir motivasi untuk sang guru, ember ini ibarat IBS. Kalau diibaratkan, lembaga ini adalah ember yang ada yang sudah kita siapkan. Ember yang sudah terisi penuh oleh air, jangan sampai itu ember bocor karena ada kerusakan-kerusakan kecil. Kalau itu agar tidak bocor dan tidak tumpah airnya, maka ketika ada bocoran kecil di ember itu, maka harus cepat-cepat ditambah. Sekecil apapun. Maka Aisyah Islamic Boarding School juga sama, people. Semua yang ada di sini adalah air-airnya. Jangan sampai ini lembaga ada bocor sedikit dan tidak cepat kita tambal. Kadang-kadang tanpa kita sadari, yang membocorkan ember itu bukan air dari orang luar. Yang membocorkan ember di air itu bukan air yang datang dari sungai tetangga sana. Kadang-kadang itu datangnya dari sungai yang ada di dalam, dari air yang ada di dalam. Kadang kerusakan itu justru datang dari dalam, bukan dari luar. Maka santri, wali santri, guru, dari top struktural sampai down struktural, semua adalah air-air yang kita jaga. Jangan sampai mereka tumpah begitu saja karena hal-hal kecil yang ada dalam zona kita. Rahim tunna? Karena kenapa? Tidak sedikit beberapa kampus di luar sana, ketika ada seorang pejabat, pejabat itu dia datang ke kantin sebuah kampus. Dia minta es teh manis berbayar 5.000 saja. Itu kantinnya nggak mendatangkan teh manis sampai 15 menit nggak datang-datang. Apa yang terjadi? Itu pejabat langsung marah-marah, Ustazah. Dia marah-marah gara-gara servisnya seorang penjaga kantin di kampus itu akhirnya membuat dia betul-betul marah-marah. Kira-kira menurut Antuna, Ustazah, setelah marah-marah, dia akan kemana larinya? Dia akan larinya ke satu handphone. Dan dia sharekan ke seluruh titik di pelosok bahwa hari itu dia kecewa dengan kampus ini. Gara-gara menunggu es teh manis gak datang-datang 15 menit dan dia marah-marahin orang kantin itu. Nyebar ke seluruh titik. Orang kementerian yang ada di Jakarta gak mau menyekolahkan anaknya ke sekolah ini gara-gara itu. Karena bad manner. Karena tidak ada teamwork di antara kita, karena tidak ada ukhuwah di antara kita, akhirnya yang terjadi bocor lah udah. Mahasiswanya banyak yang keluar, dia muncul di media, karena sekarang zamannya adalah zaman digital. Satu klik, semua terbuka depan mata. Anda ingin melihat potret IBS tahun ini, cukup satu klik dari Jakarta. Oh, IBS tahun ini alhamdulillah 200 sekian orang, guru-gurunya ini dan sebagainya. Hanya dengan satu klik, semua terbuka depan mata. Sekarang pertanyaannya, kalau berbicara tentang ember dan air ini, you tahu nggak siapa orang ini? Antuna tahu siapakah orang ini? Yang bisa menjawab anak kasih hadiah umroh. Loh betul loh nak. Ya Ustazah, siapa yang tahu man hadza nafar? Yang pasti bukan alumni. Siapa Ustaz? Ya bukan alumni Gontor. Kalau berbicara tentang ember dan air, berbicara tentang lembaga agar tak bocor itu airnya, berbicara tentang sebuah institusi agar tidak keluar itu orang-orang di dalamnya dan tetap survive, benderanya tetap berkibar itu lembaga, maka merujuk ke ungkapan orang ini. Anak itu 10 mundur ya, anak kasih bener loh, biaya umroh loh kak, anak kerjasama maktur. Gara-gara orang ini, udah 3 orang di Indonesia yang bisa menjawab dan dia berangkat umroh sebelum pandemi. Coba anak lempar dulu ke IBS.
Antum mau cari di Google, susah lah. Di capture dulu habis itu, siapakah orang ini? Susah. Ada yang tahu kah? Ada yang tahu? Ada yang menjawab. Di Mataram ada yang menjawab. Kalau menurut aku, itu adalah Ali Alatas. Nah, itu bukan Ali Alatas. Gak ada nih, gak ada yang bisa jawab nih. Yaudah, gugur ya. Nanti jawab pertanyaan yang lain. Kak, ini namanya adalah Peter Drucker. Peter Drucker ini dijuluki bapak manajemen modern. Apa dan yang diungkapkan oleh Peter Drucker? Peter Drucker ini pernah mengatakan, the purpose of business is to create and retain customers. Tujuan lembaga IBS ini berdiri tegak sampai detik ini adalah mempertahankan santriwati ini biar tetap nyaman. Mempertahankan santriwati ini biar tetap mereka tune di dalam pondok and retain customers. Selain menciptakan dan mempertahankan semua yang ada di dalam ma'had ini. IBS banyak unit-unit usahanya. Mereka terus berdiri tegak, mengibarkan benderanya untuk mendapatkan customer dan juga mempertahankan. Yang susah itu mempertahankan, Kak. Tidak sedikit sekolah di luar sana, lembaga di luar sana, dia tidak bisa mempertahankan santrinya. Baru setahun, santrinya banyak yang kabur, banyak yang pulang. Karena nggak dimanusiakan orang-orang di dalamnya. Maka para guru yang terhormat, nata'allamu anhuna. Bagaimana kita menjaga bendera ini agar terus berkibar? Teamwork antara satu dengan yang lain itu senada, seirama, tidak ada yang ke kanan, tidak ada yang kiri, semua fokus ke satu titik dan satu goal. Maka inilah bapak manajemen modern. Karena apa? Yang dikhawatirkan testimoni dari orang tua, my people. Kalau dalam industri perusahaan, testimoni pelanggan, ada yang salah dikit, kemana larinya? Ke sini yang Anda bilang tadi. Tuh kan? Sekarang ada WhatsApp, ada kesalahan dikit aja di kampus ini, udah di-share lah. Ini jangan dibaca, ini contoh. Ini mah lagi jualan online, ini mah jualan online, jangan dibaca. Ini contoh aja, ilustrasi. Yang akan di-share ke semua orang-orang yang kayak gini-gini, Kak. Maka kesimpulan di segmen ini adalah bedakan antara service dan selling. Kalau service itu bagaimana kita mempertahankan seluruh santri yang sudah ada, biar guru-gurunya nyaman, santriwatinya nyaman semuanya, tidak ada yang keluar dari area, mereka benar-benar loyal dan cinta terhadap sekolah ini, dia service, karena dia ada service. Tapi bukan berarti kita melayani, Kak. Service itu dengan cara apa? Kita seorang guru bertutur kata dengan qaulan sakila. Kata-katanya berbobot untuk mereka. Apa yang antum lakukan untuk santri itu direkod dan diingat oleh mereka. Itu salah satu bagaimana kita khidmah terhadap ma'had dan khidmah kita terhadap santriwati yang ada di dalamnya. Beda dengan selling. Kalau service dia mempertahankan customer yang sudah ada, tapi kalau selling dia harus mendapatkan customer atau mendapatkan santri baru. Maka people, Anda tak lama-lama di zona ini. Komplainan-komplainan seperti ini pasti pernah dirasakan dan didengar oleh semua insan IBS ini. Ada, apalagi di saat pandemi kayak gini, udah pastilah. Kalau di sini komplainannya kemana sih, Ustaz? Komplainan orang tua santri kemana sih? Kan mereka nggak pegang handphone kan? Nah itu udah pasti kenyang banget ya, Ustaz ya. Dapat komplainan dari wali santri, ABC dan sebagainya. Bagaimana untuk handling semua itu? Salah satunya adalah bagaimana seorang guru bisa cepat menangani komplain itu, menyelesaikan komplain itu, dan dengan pelayanan prima. Ini dia people. Bukan kita harus melayani santri, melayani wali santri, bukan itu maksudnya. Tapi paling tidak kita punya behave, punya attention, dan punya action. Bukan hanya punya terus kita meeting gitu ya, ada kumpul guru-guru, tapi nggak ada action. Jadi segmen pertama Ana sengaja sampaikan kepada para guru di sini adalah biar ember ini tetap terisi penuh dengan air-air bersih dan jernih dan suci. Jangan sampai ada kebocoran di ember itu dan kita tidak mencari celahnya dan tidak cepat kita tambal. Maka kalimat terbaik untuk guru IBS yang berkarakter ini adalah ini dia people. Mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Kalau kemarin di segmen para santri, jadi santri itu penting, jangan yang penting jadi santri. Kalau untuk para guru ini, mengajar itu penting,
jangan yang penting mengajar. Mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Jadi ustadzah itu penting, jangan yang penting jadi ustadzah. Ngabdi itu penting nak, jangan yang penting ngabdi. Beda loh Kak nilainya. Anak hari ini sama. Bicara depan guru itu penting, jangan yang penting bicara. Semua bisa masuk. Karena saat tepat hari ini untuk menjadi guru yang ngangenin. Anak itu masih ingat, Ustadz Hilmi itu anak-anak dulu anak wali kelasnya. Tapi kok dia masih hafal? Pak Happy, saya masih ingat dulu waktu antum ngajar, kalau jam terakhir bla 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 bla. Kok dia masih ingat? Padahal udah lama banget loh, itu 13 tahun yang lalu berarti kan? Kok dia masih ingat? Ketika anak udah selesai kayak gini, tiba-tiba pas anak lagi MC di Senayan contohnya, tiba-tiba dia ada alumni, rambutnya udah gondrong gitu kan, dan bilang, Assalamualaikum Ustadz, Ana mutakhrij min ma'had Ustaz. Ana talibukum Ustaz. Antum yang ngajar mahfudzat di soal ula tahun 99 Ustaz. Saat itu di Gedung Sudan dan antum selalu ngajar, pasti Ustaz. Ana paling ingat itu kostum antum itu, ana paling suka kalau antum pakai dasi yang ada gambar singanya Ustaz. Ya sejauh itu ya. Ana aja lupa lagi itu ngajar mahfudzat kapan, itu dasinya yang mana, ana lupa lagi. Tapi murid dia akan ingat. Antum sekarang nggak ngerasain itu Kak. Nanti suatu saat, you akan merasakan ketika you sudah di luar. Dan santriwati-santriwati mungil-mungil ini udah di luar. Mereka akan teriak depan antum, ya Allah, Ustaz antum masih ingat gak dengan Ana? Ana yakin hampir 90% guru yang lupa dengan santrinya. Apa antum mau drama di situ? Iya dong, Ana masih ingat dong. Waktu itu kan anti santri Ana kan, cuma gitu doang kan. Padahal you nggak tahu namanya itu siapa. Tapi dia sebagai santri, dia akan merecord dan dia still remember. Dia akan ingat parfum antum. Dia akan selalu ingat sepatu yang antum selalu pakai. Dia akan selalu ingat kerudung yang antum pakai, termasuk jam tangan yang selalu Anda pakai. Karena dia adalah generasi peniru. Anak-anak sekarang generasi alfa. Anak-anak generasi alfa itu generasi peniru. Apa yang dilakukan ustadzanya selama 30 menit di kelas, dia akan merecord. Oh, saya suka banget loh ustadz ini kalau ngajarnya. Dia merecord. Nah, guru yang ngangenin itu seperti itu Kak. Ya, sekarang kita termasuk guru yang ngangenin apa enggak sih? Antum jawab pertanyaan ini. Kita ngangenin atau tidak, lihat ekspresi mereka saat pertama kita datang ke kelas itu. Apakah pernah ada santriwati yang bilang gini, ya Allah Ustazah, ana libur kemarin itu gak ketemu Ustazah, ya Allah, kayaknya nyesel banget. Sekarang Ustazah datang lagi, alhamdulillah makasih Ustazah, alhamdulillah Ustazah sehat ya hari ini ya, saya kangen loh Ustazah. Atau sebaliknya, baru kedengeran sepatu Anda, antum sebagai guru matematika di sini, dan itu pelajaran yang gak disukai santri contohnya, baru terdengar, udah tercium aroma parfumnya aja, itu santri udah bilang, ya datang juga Ustazah ini, gitu. Ya, apa gitu, ya ngangenin dan tidaknya nampak di situ. Yang kedua, kata-kata you ditunggu oleh mereka. Anda ngajar matematika, Anda ngajar math, Anda ngajar riyadhiyah, Anda ngajar apapun itu pelajarannya. Bisakah sebelum closing you berikan sesuatu percikan kata-kata yang benar-benar menusuk ke setiap enzim mereka? Dan itu akan diingat. Contoh. Yang diingat oleh anak-anak Ana tahun 99. Waktu itu, apa itu? Pak Chandra. Bapak itu kalau ngajar di kelas Ustaz itu pasti sebelum jaros, Ustaz pasti ada ngomong kata-kata apa gitu Ustaz. Ana selalu tulis loh Ustaz itu. Dia nulis per lembar setiap kata-kata yang Ana sampaikan, mereka nunggu loh Kak. Mereka malah ignore, mengabaikan materinya, tapi nunggu ujungnya dia ngomong apa nih. Kayaknya gak penting banget pelajaran mahfudzat hari itu, karena dia nunggu apa mutiara hikmah yang akan disampaikan guru ini di Hiswa Akhirah. Di sebelum jaros terakhir itu. Ana cuma ngomong kayak gini loh nak. Anak-anakku, Ana sebagai wali kelasmu, pertemuannya itu singkat Kak. Hanya 2 jam sampai 3 jam. Tapi urat nadi Ana berdoa buat antum. Kalian soleh semuanya. Dan nanti kita akan ketemu di luar. Membuka gerbang keemasan. Kita sambil merangkul mengatakan, yes we are winner. Kita akan menang.
Anak ngomong kayak gini aja, antum tersentuh kan Kak? Kenapa? Karena anak ngomongnya dari hati. Beda kalau antum pas iso akhiro, pas udah iso akhiro gitu kan. Terus antum ngomong, teman-teman, nanti kan kalian mau lulus ya. Nanti kalau udah lulus kan gimana lah caranya kalau lulus kan husnul khotimah lah dari pondok inilah gitu ya. Enggak enak Kak. Tapi kalau kayak tadi ngomongnya, dia akan ingat dengan apa yang kita katakan sampai kapanpun dia akan merekod. Kata-kata itu ditunggu oleh mereka. Karena pesan kita akan menjadi good memory untuk sang anak, termasuk buah hati kita. Maka bismillah, kita lihat ini ya. Ada 2 mikrofon, MC kasihkan mikrofonnya Ustazah ke sampingnya. Ke sampingnya lagi Ustazah, ke sampingnya lagi. Ke sampingnya lagi terus, ke sampingnya lagi Ustazah. Ke sampingnya. Oke. Sampingnya lagi. Cukup Kak, simetris dengan layar. Silakan dibaca. Silakan Kak. Nanti alumni tahun berapa? Baru ya, 2020. Baik, silakan. Good. Ruh sang guru itu menggandeng tangan, membuka pikiran, menyentuh hati, membentuk masa depan. Antuna lihat orang yang akan Anda tayangkan hari ini, siapakah dia? Dan dia adalah menjadi potret untuk guru di Nusantara. Yang dilihat bukan kostumnya saat dia mengajar, tapi keikhlasannya saat dia mengajar. Silakan Ustazah duduk kembali. Ini tayangannya. Sejak 22 tahun lamanya Ibu telah mengabdikan dirinya sebagai guru honorer di Madrasah Ibtidaiyah Al-Miftah di Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb. Berbeda dengan para guru umumnya untuk penyandang disabilitas. Namun kekurangan ini tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap didik dan mengamalkan ilmunya. Sejak pagi hari Untung telah berangkat ke madrasah tempat mengajar. Di sekolah ini Untung menjadi guru agama di kelas 4, 5, dan kelas 6. Karena keterbatasan fisiknya Untung mengajar dengan menggunakan kakinya, seperti saat menulis di papan tulis, dan juga saat mengakses informasi dari komputer. Walaupun keterbatasan yang ada pada diri saya ini, ya saya pasrah aja, ini memang takdir dari Allah. Tapi untuk dalam dunia pendidikan ini, saya harus tetap berkiprah. Dengan tujuan saya cuma satu, walaupun honorer saya yang sebenarnya pada tahun kemarin itu 200, ya yang sekarang 300, saya cuma tujuan saya ingin mencerdaskan anak bangsa itu. Bagi para murid, Untung dikenal sebagai sosok guru yang penyabar dan dikenal bagus dalam mengajar. Baik, orangnya tidak pernah putus asa untuk mengajari kita semua. Senang, gembira, dan kalau Cukup Kak. Antuna ingat berapa gajinya dia? Berapa? 200 yang sekarang 300. 300 itu tahun 2018. 200 itu tahun 2017. Ketika 2019 anak panggil lagi ke SS Suara Surabaya, gajinya naik berapa? 350. Jadi nambah 50.000. Tapi dia ikhlas banget untuk mengajar, ikhlas banget untuk mengabdi. Itu gak ada Kak di luar sana yang gajinya segitu, gak ada. Padahal dia dengan keterbatasan, tapi bisa ngajar dengan hati, bukan dengan lisan. Sampai dirasakan itu oleh semua santri dan seluruh siswa yang ada di dalamnya. Kenapa Pak Untung sampai segitunya? Karena ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita mensyukuri profesi seorang ustadzah ini secara kafah. Bagaimana ustadzah yang ada di sini mensyukuri profesi ruh sang guru ini secara kafah, people. Beda loh Kak, kalau anak bilang, teman-teman tolong syukuri ya profesi ini. Itu beda. Tapi kalau anak bilang, yuk teman-teman, selama dan mumpung ada waktu kita mengabdi di pondok ini, syukuri profesi Anda ini secara kafah. Banyak orang mereka cemburu dengan kita, ingin belajar bagaimana seperti you mengajar dengan anak-anak di sini. Oh banyak banget. Kalau anak ambil testimoninya banyak mereka yang jealous dengan Antuna karena ingin mengajar benar-benar seperti yang Antuna rasakan hari ini. Oke, please syukuri secara kafah.
betul-betul all out Anda mensyukuri. Masih ingat gak kemarin Anda munculkan gambar ini, kemudian ada anak kelas 6 membaca di depan, setelah itu break. Betul kan? Kenapa Anda break di segmen ini? Karena ini akan Anda sampaikan ke guru-guru all out. Tidak Anda sampaikan ke santri. Anda akan lebih fokuskan ini for our teachers here. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Dan ini dibaca juga oleh ustazah. Ada di sini nggak ustazah yang bacain kemarin? Ada kayaknya. Nah, Anti kan? Anti yang baca redaksi ini betul nggak? Habis itu Anda move ke santri. Habis itu break. Kenapa? Karena operator memberikan signal, materi ini akan lebih, feel-nya akan lebih dapat kalau Anda sampaikan kepada guru. Karena yang dirindukan di IBS ini adalah guru-guru yang bukan hanya profesional, tapi guru-guru yang berkarakter. Kita lihat potretnya di sini teman-teman. Hasil meet dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan di Senayan di Jakarta Convention Center. Kami mengisi training di situ. Kami capture satu gambar ini. Indonesia merindukan lembaga pendidikan yang berkarakter. IBS ini harus berkarakter people. Anda lihat di beberapa negara. Kalau Anda lihat Amerika, lembaga pendidikan berkarakternya berapa persen teman-teman? 11,5%. Itu lembaga pendidikan hebatnya yang ada di Amerika. Kita lihat lagi Jepang. Di Jepang 10%. Korea Selatan hampir sama dengan Amerika 11,5%. You lihat kembali di Malaysia dan Singapura. Malaysia 2,1%. Singapura lembaga pendidikan hebatnya 7,2%. Pasti Antuna lagi nunggu kira-kira di Indonesia berapa persen? Yang mengatakan, Pak Happy, di Indonesia kayaknya lebih tinggi deh persentasenya, angkat tangan. Ini nggak ada yang optimis nih. 1, 2. Yang mengatakan Pak Happy, lebih tinggi dari Indonesia. Yuk angkat tangan Kak. Tak ada. Cukup. Padahal. Yang mengatakan Pak Happy, Indonesia kayaknya sih lebih rendah persentasenya. Angkat tangan. Ya, jujur loh, jangan sampai nggak ada yang memilih. Oke, sekarang kita buka slide-nya, nak. Amerika 11,5%, lembaga pendidikan hebatnya. Jepang 10%, Korea Selatan sedemikian rupa, Malaysia negara tetangga kita 2,1%, Singapura 7,2%, dan terbukti bahwa Indonesia pun 1,55%. Miris loh teman-teman. Anda mendengar di Senayan itu Allahu Akbar, malu kita dengarnya. Kalau sekiranya IBS ini berdiri tegak sampai sekarang, paling tidak mengangkat prestasi ini people. Antum lihat sekarang. Kalau menjadi guru yang berkarakter, itu 1001. Tapi menjadi guru profesional, tinggal cari di Google. Cara menjadi guru profesional. Di list banyak banget di situ. Tapi guru yang berkarakter, kata-katanya berkarakter, cara berpakaiannya berkarakter, dia bicara depan santrinya berkarakter, teamworknya itu berkarakter, muta'adib. Itu yang dirindukan. Menjadi mu'alimah yang muta'ahilah, yang profesional, very much. Seorang guru yang jago RPP, banyak banget. Kalau di luar kan RPP ya Ustaz ya. Kalau di sini apa namanya? Idadut tadris. Itu jago-jago idad banyak Kak. Tapi yang berkarakter, itu yang dicari. Yang akan merasuk ke dalam dirinya. Menjadi guru yang berkarakter nantinya. Sekarang antum lihat. Antumnya semua karakternya di mana? Anda selalu mengatakan di setiap segmen, Pak Happy, berarti karakter saya di mana nih sebagai guru? Kalau Anda mungkin ibu-ibu yang sudah menikah, karakter saya sebagai guru dan juga sebagai ibu dari buah hati, itu karakternya di mana? Yuk kita buka segmen ini yang biasa kami buka di acara Golden West bersama Mas Mario Teguh of Air. Bahwa karakter sebagai guru ada di sini. Antuna kira-kira berada di nomor berapa? Yang senada dengan usia bapak-bapak ini. Nomor berapa? Ada yang nomor 4 dan nomor 5, betul? Oke. You ada di zona nomor 4 dan nomor 5. Allah menciptakan nomor 4 dan nomor 5 dengan hardware dan softwarenya. Hardwarenya adalah fisik kita, softwarenya adalah berkarakternya kita. Antuna berada di zona mana? Kita buka segmen ini people. Ada di antara guru-guru yang di depan anak ini, ada di antara you ya my people, dari cara duduknya, dari cara you ketawanya,
cara you merespon anak bicara, dari cara you berkomunikasi dengan kanan kirinya, itu ada di antara Anda yang otak kirinya, di limbik kirinya sangat kuat. Dia orang sensing. Mempelajari ini, itu 8 jam Kak. Di Universitas Indonesia hanya mempelajari mesin kecerdasan otak ini. Untuk menentukan di mana karakter saya sebagai seorang orang tua. Sebagai bapak, sebagai ibu, you juga sebagai mahasiswi, you juga sebagai teacher. Ada di antara you yang Anda kuat di limbik kiri. Orang limbik kiri ini adalah orang sensing. Orang sensing itu memorinya kuat dan rajin banget. Ada you pernah melihat ada santriwati rajin banget anaknya. Dia mah gak pernah melanggar. Kalau azan zuhur dikumandangkan, dia paling depan tuh datang ke masjid dan di safar pertama. Kemana-mana bawa Al-Quran, kemana-mana bawa kitab dirosahnya. Kayaknya gak pernah melanggar. Orangnya mutiah gitu ya, solihah. Kayaknya gak pernah dihinggapi sama setan di situ anaknya. Kayaknya ikhlas banget. Ada kayak gitu Kak? Pasti ada. Guru pun pasti ada yang kayak gitu. Gurunya itu rajin banget, disiplin banget, gak pernah melanggar. Itu termasuk orang sensing. Memorinya kuat, rajin banget. Kalau fingerprint paling awal. Habis fingerprint balik lagi ke rumah. Ada juga kayak gitu ya. Sensing. Itu memorinya kuat, rajin banget dia. Tapi ada di antara kita yang duduk hari ini, selain sensing, anak pesantren itu yang ada di Banat, itu adalah thinking, analitis dan pandai. Pernahkah antum menemukan ada seorang tolibah, dia otak kirinya bermain di depan Anda? Siapakah orang otak kiri itu? Ngomong mulu, protes mulu. Kalau ngomong mulu, Anda responnya biasa-biasa aja. Tapi kalau bilang protes mulu, baru tuh. Protes mulu kayak gini. Ada tolibah yang kayak gini. Ustazah, ya Allah Ustazah, kedulnya bagus banget loh Ustazah. Ustazah, kalau boleh tahu itu belinya di mana sih Ustazah? Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ustazah, itu sepatunya, Ustazah pernah loh, saya itu waktu kan beli sepatu, itu sama loh, ibuku juga pernah beli sepatu kayak gitu. Itu belinya online apa offline Ustazah? Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Termasuk guru. Kepo.com-nya luar biasa. Dia orang otak kiri. Dan you my people, hampir 80% yang duduk depan anak ini, dia bukan orang otak kiri. 80% adalah dia otak kanan. Otak kanan itu otak kreatif. Orang otak kanan itu gak bisa duduk manis kayak gini Kak. Orang otak kanan itu bukan di depan laptop hidupnya. Anak pesantren hampir 80% dibentuk bukan hanya menjadi otak kiri, tapi 90% dia harus move, bergerak di otak kanan. Ciri-ciri orang otak kanan. Yang pertama, dia anti meeting. Kalau itu ada meeting, pasti dia gelisah hidupnya. Kalau dia meeting, yang ditengok adalah jam dinding atau jam tangan yang dia bawa. Sampai jam berapa manusia ini bicara. Lama-lama aku juga kesel juga mendengarkan orang ini bicara. Gelisah dia. Orang otak kanan anti dengan idat. Orang otak kanan lebih baik ngomong daripada nulis idat. Kadang-kadang itu idat you bawa, tapi ketika di kelas dia improve dengan indahnya. Kadang-kadang gak sesuai idat. Tapi dia keren banget di kelasnya. Melebihi kecanggihan idat. Orang otak kanan udah tahu pelajarannya mahfuzat. Idatnya al-hisab. Udah kayak gini, Anda alah anak banget itu ya Allah gitu ya. Insya Allah gak kayak gitu lah. Tapi anak punya asisten, dia orang SCTV, dia Mbak Sinta ini, ya Allah Ustazah keponya minta ampun. Kalau anak lagi nyetir dia kan gak bisa nyetir, anak nyetir dia, pas di lampu merah, hijaunya itu cepet banget. Mbak Sinta bilang apa? Mas Chandra, itu tadi merah loh mas, mas kok nyerobot gitu aja sih mas? Ya Allah mas bahaya loh, itu gak bisa loh mas kayak gitu, itu kalau kena polisi ya Allah, otak kiri itu. Di mobil itu gak sepi loh,
Dari mulai gigi 1 sampai itu lampu merah, ngomong mulu, Mas Chandra itu bahaya loh. Benar kemarin itu pernah loh, aku lihat di media, itu pas lampu merah, iya Allah itu bahaya banget. Mas gimana kalau terjadi apa-apa sama kita, kan bahaya juga Mas, saya nggak mau loh Mas kayak gitu. Ramai banget. Mas Chandra tahu nggak merah itu artinya apa? Saya bilang merah itu artinya berani. Kesel aneh, ngomong mulu dia. Lama-lama jadi backsound anak nyetir di situ. Merah itu artinya berani, berani nyerobot. Kenapa? Anak orang otak kanan. Secanggih-canggih itu orang otak kiri ngomong, cukup dengan satu kata dengan otak kanan, diam dia. Dia anak ma'had, hampir 90% adalah otak kanan. Dan you my people, generasi-generasi Alpha IBS yang you ajar hari ini sampai nanti selesai, hampir 90% termasuk you, our teacher here adalah limbik kanannya yang kuat. You orang feeling. Sudah tidak bisa diragukan lagi. Akhwat itu feelingnya kuat. Istri Ana nonton Yoda Akbar dan Mahabharata. Baru 5 menit nonton, berlinang air matanya. Ana ngisi sekian episode, gak pernah sampai Ana nangis. Betul Ustaz. Ana, Bunda, kenapa? Ya Allah ya. Kalau lihat ini nih, Allah tayangan ini sedih saya Bunda. Sebenarnya sedih banget ya. Dia nggak sadar ya ada suara suaminya di situ gitu ya. Dan Allah menciptakan kita berpasang-pasangan itu lesafak bukan hanya jenis kelamin Kak. Inna khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan, itu karakter juga people. You ngajar anak-anak santri, gak mungkin itu santri satu kelas otak kanan semua. You bisa bayangkan gak? Santri satu kelas, otak kanan semua, ramenya minta ampun. Udah gurunya rame, anaknya rame. Kiamat kubro loh di kelas itu. Udah bingung atau terjadi apa. Atau dia orang sensing, gurunya sensing pendiam gitu ya, gak banyak bicara. Santriwatinya sensing juga pendiam semua. You bisa bayangkan, al-hiso al-ula, guru sensing masuk ke ruangan sensing. Apa yang akan terjadi? Semua akan menghadirkan cipta di situ. Sepi banget itu kelas. Paling ngejawabnya pas mada dari sunal ana udah baru jawab, itu nggak ada ngomong lagi. Jadi harus pinter juga manajemen kelasnya. Oke, bentar Mbak, belum Mbak. Manajemen kelasnya juga harus main. Itu orang feeling. Ana otak kanan, istri Ana otak kiri. Jarang loh kayak yang satu karakter tuh. Coba bayangkan, Ana orang otak kanan, Ana pembicara like this. Ana suka bicara like this. Andaikan istri Ana pun sama sebagai motivator, dia otak kanan juga dan dia suka bicara kayak Ana kayak gini. You bisa bayangkan, Ana motivator, istri Ana motivator. Kami saling memotivasi satu sama lain di situ. Ana ngasih motivasi di lantai 1, istriku di lantai 2. Allahu Akbar gitu ya. Allah itu maha indah Kak. Menciptakannya dengan indah. Dengan software dan hardware yang cantik. Semua berpasang-pasangan. Anda lagi membayangkan nanti ketika Anda punya pasangan, Anda akan mencari pasangan yang berbeda dengan otak kanannya. You tanya dulu, Mas, otak Anda kira-kira di mana hari ini? Otak kanan apa otak kiri? Gitu. Yang pasti azwaja, berpasang-pasangan. Itu udah pasti. Maka people, semua yang ada di gambar ini ada di zona kita. Dan di samping-samping kita. Saya kaget. Oke, maka dari semua yang hari ini hadir people, kita nggak bisa sinergi satu sama lain. Kita nggak bisa bikin teamwork satu sama lain sebelum tahu kita karakternya di mana, kawan kita karakternya di mana. Maka ungkapan Ali bin Abi Thalib itu indah. Khatib ala hasabi uqulihim. Kalau kau bicara, kalau kau mengajar, kau harus mengajar sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Ketemu you guru TK itu keren banget loh kan. Dia harus ngajar anak TK, dia harus benar-benar banting setir dari karakternya menjadi masuk ke dunia TK. Dia masuk ke anak TK, ya Allah apa kabar sayang hari ini, kamu udah makan hari ini nak? Kamu keren-keren, cantik-cantik, udah mandi sayang? Gitu, itu anak TK. Gurunya masuk ke dunia anak TK. Anak IBS, apa mau mereka digitukan? You masuk ke kelas ya,
Terus saya bilang, ya Allah cantik-cantik kamu ya. Kamu udah mandi hari ini nak? Itu santrinya kan bilang, astagfirullahaladzim, Ustazah lebay banget hari ini kenapa ya? Gitu kan. Ukhatib al-hasabi uqulihim. Kalau kau bicara, sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Menghadapi otak kanan, kayak gimana? Menghadapi otak kiri, kayak gimana? Menghadapi orang yang feelingnya kuat, kayak gimana? Itu ada triknya kawan. Tapi nggak bakal cukup waktunya. Tapi paling tidak, Antuna tahu ini. You lihat deh. You berada di generasi mana? Nanti kita tentukan di sini. Semua yang lahir di tahun 45 sampai tahun 65 di zaman kemerdekaan lahirnya, dia termasuk generasi baby boomers. Yang lahirnya di zaman Babu Runcing dulu, berbarengan dengan Patimura, Sultan Hasanuddin, Tuanku Imam Bonjol. Dia termasuk generasi baby boomers. Yang lahir di tahun 60 sampai tahun 80 termasuk generasi X. Ada nggak di sini? Nggak ada ya. Yang lahir dari tahun 80 sampai tahun 2000 termasuk generasi Y. Ada nggak di sini? Angkat tangan. Generasi Y. Tuh, saudara angkat tangan. Nggak, udah aja. Oke, good. Yang lahir dari tahun 95 sampai 2010 dia generasi Z. Angkat tangan. Berarti 80% di sini, 90% adalah generasi Z. Generasi Z dan putri Anda, santriwati Anda adalah 2010 sampai 2025 mereka generasi Alfa. Generasi Alfa itu la yakfi bil isyarah. Tak cukup hanya dengan isyarat. Anak tahun 90-an waktu itu masih kelas 3 SD kalau nggak salah. Masih main bola di lapangan, Bunda. Masih main bola di lapangan menjelang maghrib. Itu ibu anak langsung menuju ke lapangan dan saat itu azan mau dikumandangkan, apa yang dilakukan ibu? La yahtaju ilal kalam, tanpa harus bicara. Cukup ibu berdiri di tengah lapangan dan mengangkat tangannya seperti ini, menurunkan jari jemarinya satu persatu. Antuna paham maksudnya apa ini? Dia ngitung, semakin turun ini jari, anak sama adik-adik benar-benar lari ambil air wudhu dan langsung menuju ke masjid. Itu generasi Y, X. Yakni bil isyarah, la yahtaju ilal kalam. Tapi generasi sekarang, khususnya yang di luar pesantren, coba aja ibunya langsung ke tengah lapangan menjelang maghrib, ada masih main bola dan angkat tangannya kayak gini, turunkan jarinya satu persatu. Anak yakin tuh anak akan ngomong, Bunda, ada apa dengan tanganmu hari ini? Anaknya lari, ibunya pun ngejar anak itu. Apa bedanya ibu itu dengan pemain cadangan hari itu di situ main bola kan? La yakfi bil isyarah. Mereka itu butuh touching, eye contact. Kita punya buah hati, dia butuh disentuh Kak. Nah, semangat ya. You hanya touch her. Nah, semangat, bismillah. Itu feel-nya dapat banget. Dibandingkan anak ngomong dari jauh, nah, yuk semangat ya. Gak bisa. You nanti akan punya anak jadi ibu kan? Yo, praktek kali ini. Semangat, bismillah. You pegang pundaknya, kamu bisa. Karena itu mentransfer energi positif seorang guru, seorang orang tua terhadap buah hatinya. Bismillah. Smile face, smile voice, dia bicara, eye contact-nya, bicara depan anaknya, dan Anda pegang pundaknya. Bismillah, semangat. Kamu yakin bisa? Anak ketemu di bandara, ada materi kayak gini Kak. Tiba-tiba ada orang Manado, dia teriak, Pak Chandra, Bapak ini baru berumah tangga paling berapa tahun sih Pak Chandra? Kami ini lebih lama loh dari Anda. Tapi Bapak bicara tentang keluarga, Bapak sendiri jarang ketemu dengan keluarga. Saya lihat jadwalnya tadi kesana kemari terus Pak. Bapak kapan ketemu keluarganya? Saya bilang, Pak, saya ketemu dengan istri dan anak saya hanya 5 menit di bandara. Itu lebih penting karena setiap detiknya berkualitas dibandingkan 5 minggu, 5 bulan dalam rumah tapi nggak ada tegur sapa. Ada simple loh Kak, hanya ngomong dengan dua anak itu. Nah, ayah kerja dulu sayang ya. Tatap matanya, smile face, smile voice. Dikecup tangan kita, anak peluk, kecup di ubun-ubun dia. Ayah kerja dulu sayang. I love you. Alim soleh. Sekian detik doang. Anak itu bilang, ya aku rindu kalau ayah udah bilang kayak gitu. Gak perlu lama-lama.
Hanya 5 second. Tapi dalam. Maka generasi alfa termasuk sama istri kan. Ayo kerja dulu saya. Enough. Smile face, smile voice, kotak mata butuh cinta kita depan dia. Itu kan. Generasi alfa. Jadi you bisa sinergi dengan orang-orang sekitar kita. Kita tahu, oh ini generasi sebelum kebangkitan Islam, apa setelah kebangkitan Islam. Ini generasi zaman jahiliyah, apa generasi zaman modern. Itu deh Pak. Maka, kok ini Anda gak tahu generasi apa? Anda yakin gak ada lah putra-putri Anda yang kayak gini kan? Yuk, antum lihat ya, generasi alfa di luar sana yang tidak merasakan alam pesantren kayak gini Kak. Mereka identik dengan bullying. Antum lihat tayangannya. Yes, itu generasi alfa. Di luar, generasi alfa itu identik dengan bullying. Kadang-kadang dibully, kalau anaknya otak kiri, kadang pendiam, kadang dibully. Dan itu gak kita rasakan di alam pesantren. Maka people, semua yang hari ini hadir, intinya adalah peserta didik yang you ajar setiap hari. 1 jam pelajarannya berapa menit Kak? Berapa saudara? 45 menit you ngajar, bisakah setiap detiknya berkualitas seperti anak bertemu dengan 2 buah hati anak dan setiap 5 detiknya berkualitas? Karena mereka intinya ingin dimanusiakan people. Sekarang antum lihat gambar ini. Ketika ada seorang anak, dia datang kepada bundanya. Anak TK ini melukis dia gambar. Anak TK ini melukis seindah mungkin karena ingin memberikan kado buat ibunya di Surabaya. Dia melukis seindah mungkin. Pas datang ke ibunya, ibunya lagi sibuk. Pas dikasih sama ibunya, Bu, aku berikan kado ini buat bunda. Tapi lukisan bunda. Tolonglah bunda terima. Apa jawabannya Bu itu? Nah, ibu lagi sibuk. Tolonglah, ibu lagi sibuk. Simpan dulu itu lukisannya. Kasihan anak itu. Mereka hanya rindu, wow kamu keren banget, anak hebat. Dia hanya butuh itu. Yuk keren banget, yuk keren. Yuk kebanggaan bunda hari ini. Simpen dulu handphonenya, yuk tatap mata dia dan dipeluk, kamu kebanggaan bunda hari ini. Tapi itu gak dia dapatkan. Yang dia dapatkan apa? Ibunya tetap bermain handphone dengan dunia bisnisnya. Sampai anaknya masuk ke kolam renang, dia berenang tenggelam sampai meninggal pun anak ibu itu gak tahu. Ini deal, benar-benar real di Hotel Novotel Surabaya. Itu anak yang bawa lukisan itu, dia tenggelam di atas kolam renangnya Hotel Novotel, itu ibu nggak tahu karena ibunya asing dengan handphonenya. Setelah security teriak, baru ibu tutungnya, astagfirullah itu anakku. Dia udah nggak bernafas di atas air kolam. Padahal anak itu hanya merindu. Ibunya mengatakan, you amazing, kamu keren banget. Walaupun lukisan anak TK dari dulu gitu-gitu aja. Lukisan anak TK dari dulu ya. Pasti deh, 2 gunung warna biru. Di atasnya ada apa? Matahari. Sekeliling matahari ada apa? Ada burung dan cahayanya gitu. Di depan gunungnya ada apa? Ada sawah, di samping sawahnya ada apa? Berarti Anda pernah hidup di zaman jahiliyah gitu ya. Di
Di mana-mana loh Ustazah kalau udah buka topik ini langsung bernostalgia. Oh iya ya. Dari zaman Fir'aun masuk TK kayak gitu, Kak. Tapi kan bisa kita katakan karena itu, kamu keren lah. Ibu suka banget gambarnya. Mereka ingin dimanusiakan. Kita perang loh Kak melawan generasi milenial. Mereka kostumnya nggak kayak gini di IBS. Tapi karakternya ada yang seperti mereka. Mereka ini tidak merujuk ke satu ungkapan Ali bin Abi Thalib, alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anakmu ini sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup tidak sesuai dengan zaman kita. Anak generasi Y, generasi Z pasti beda dong Kak zamannya. Anda juga bicara depan Antuna hari ini menyesuaikan dengan zamannya. Kostum Anda menyesuaikan dengan Anda. Bedanya Anda berhijab ada enggak? Besok Anda di Istana Bogor, ketemu di protokoler, kostumnya berubah lagi. Anda menyesuaikan zaman dong, menyesuaikan venue. Habis itu, sorenya Ustazah, baru dapat info, Anda ngisi di panti jompo. Anda harus motivasi panti jompo. You bisa bayangkan enggak wujud bentuk Anda besok sore? Anda ngomongnya kayak gini, Anda ngomong depan panti jompo. Ibu-ibu apa kabar semuanya? Semoga sehat panjang umur bunda semuanya. Gitu. Malamnya ke Darun Najah depan santri, beda lagi. Anak kayak bunglon lama-lama Kak. Gitu, berubah warna sesuai dengan keadaan. Karena sesuai dengan zaman. Maka people yang hari ini hadir, you termasuk orang yang bersyukur. You termasuk orang yang bersyukur diciptakan Allah dengan sempurna dari rahim bundanya masing-masing. Antuna termasuk yang bersyukur mengajari putra-putri Anda yang sangat sempurna. Anda masih beruntung Kak. Anda mengajar di depan anak-anak yang mereka 33 bayi lahir dengan kelainan bawaan. Anda yakin kita diciptakan nggak kayak gitu? You sehat-sehat semua, anak-anaknya sehat-sehat semua. You people tahu, kalau di Amerika Serikat, angka perceraian suami istri itu adalah pasangan yang memiliki anak, maaf disabilitas, itu sampai 10 kali lipat. Jadi anak didik kita ngajar, Ustazah you bisa bayangkan anak ngajar di depannya itu 25 orang anak-anak autis. Special need, anak berkebutuhan khusus. Ketika anak ngajar mereka apa yang terjadi Kak? Antum lihat. Anda menghadapi anak-anak yang Down syndrome. Anak Down syndrome itu bagi kami adalah anak-anak istimewa, bukan anak cacat. Tapi di Israel, anak-anak yang Down syndrome, yang cacat itu, dia termasuk yang ditelantarkan oleh keluarganya di rumah sakit. Jadi yang ketemu ayah ibunya. Kasihan anak itu. Mereka rindu pelukan ayahnya, mereka rindu pelukan ibunya. Tapi gara-gara Down syndrome, anak itu ditelantarkan di rumah sakit. Antuna ngajar anak-anak solihah semua Kak, normal semua, sehat semua di sini. You bisa bayangin, anak ngajar anak-anak autis Kak, setiap seminggu sekali, sebelum pandemi. Setiap hari Rabu, anak ketemu anak, dan anak itu adalah termasuk yang otak reptilnya keluar setiap hari Rabu jam 9 pagi. Ketika anak ngajar, our lesson today is pendidikan agama Islam. Ketika anak nulis PAI, tiba-tiba itu anak, dia melempar anak pakai penghapus. Plak, itu kaget, astagfirullahaladzim. Sujajin apa gitu ya. Anak baru kali ini gua dilempar anak pakai penghapus. Ada shadow teacher yang mengatakan, Pak Chandra, maaf Pak Chandra, dia tantrum Pak Chandra. Anak nggak ngerti, karena kita di Mahat nggak tahu itu apa tantrum. Ternyata tantrum itu otak reptilnya keluar. Anak nggak ngerti, maksudnya apa Ustaz? Mbak, maksudnya apa? Ternyata setiap jam 9 pagi yang ada di otak dia dreaming. Dreamingnya apa? Tom and Jerry. Jadi otak dia adalah setiap jam 9 pagi, siapapun yang ada di depannya, dia sebagai Tom, yang di depannya adalah Jerry. Di situ anak berpikir, Allahu Akbar. Gua antara tikus dan kucing hari ini. Anak ngeri banget. Anak minta ke bagian kurikulum, Bu, pindahin dong Bu. Hari Rabu pindahin dong kelasnya. Anak, bener deh. Anak gak bisa tidur loh Kak kalau malam Rabu itu. Karena besok akan ketemu orang-orang itu. Yang otak reptil jam 9 pagi, yang semua mengiranya kita Tom and Jerry. Anak dipindahin ke hari Kamis.
Pas ketemu Kamis, anaknya sama Kak. Tapi dia bukan Down syndrome, tapi dia overconfident, hiperaktif. Anak yang hiperaktif, Allahu Akbar, itu percampuran antara otak kanan dan otak kiri. Percampuran otak kanan dan otak kiri, ketika anak datang bawa motor, turun di parkiran sekolah, itu international school Kak di Jakarta. Pas turun di parkiran sekolah, ya Rob ya Karim, ada anak namanya Caco. Caco itu, tatapannya itu gak jelas kemana-mana kalau ngomong. Tapi, apa otak reptil dia? Tantrumnya kayak gimana? Dia menganggap semua orang di depannya itu miskin. Jadi pas pertama anak datang, dia bilang, hah? Pak Happy berangkat kerjanya pakai motor ya? Iya Caco. Yeay, aku ketemu orang miskin hari ini. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Ada lagi yang kayak gini? Ya, apa ada di IBS yang kayak gitu? Nggak ada lah. Anak dibilang orang miskin Kak, anak mundur. Allah Akbar. Ya Allah, Rabu kemarin ketemu yang kayak gitu, Kamis kayak gini. Shadow teachernya bilang, Pak Chandra, ngadepin Caco itu nggak kayak gitu. Pak Chandra tatap aja mata dia, pegang pundaknya, dan Bapak bilang, Caco, saya nggak bawa motor, saya bawa mobil hari ini. Sebut aja Pak Chandra, sok kaya aja deh. Oke, siap. Alimu auladakum ala ghairi syakilatikum. Khatib ala hasabi uqulihim. Bicara sesuai dengan profil lawan bicaranya. Besoknya ada ketemu lagi Caco itu mengatakan, Pak Chandra pasti miskin lagi. Pak Chandra pasti bawa motor lagi. Oh enggak dong Caco, hari ini saya bawa mobil. Beneran Pak Chandra? Mulai dia. Iya dong bawa mobil. Mobilnya apa Pak Chandra? Mobil saya Alphard. Oh, padahal Al-Fatihah maksudnya. Dari situ dia berubah, benar-benar sam'an wa ta'atan kepada kita Ustazah. Gara-gara anak bawa Alphard itu. Jadi anak setiap berangkat kerja anak lihat dulu, padahal anak bawa motor. Jangan sampai ada ketemu Caco hari ini. Apa nggak sakit coba setiap berangkat ke sekolah kayak gitu? Ya mah bersyukur. Anda ceritakan ini pertanyaan dari Allah. Liyabluwani a'ashkur am akfur. You generasi guru yang syakuro atau kafuro? Bukankah ini diceritakan oleh kisah yang namanya Al-Warraq? Al-Warraq ini seorang ulama Bible. Dia ulama, dia orang hebat, tapi dia juga manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Beliau juga ada titik lemahnya. Siapakah Al-Warraq ini? Al-Warraq ini punya anak perempuan berkebutuhan khusus. Al-Warraq ini setiap malam mengadu kepada Allah, ya Rabb, anak capek mendidik anak perempuanku ini. Kenapa kau berikan aku anak perempuan yang cacat ya Allah? Saya letih, saya capek ya Allah. Fa'atamanna mautaha. Daripada seperti ini ya Rabb, cabut aja nyawanya ya Allah. Aku letih ya Rabb. Atamanna mautaha. Aku berharap kau cabut aja nyawanya. Kasihan anak itu. Didoakan oleh seorang ayah, beliau minal ulama, bagaimanapun dia dhaifah. Dia mengadu kepada Allah dan doanya itu minal auqat al-mustajabah. Di saat berdoa, dia mustajab doanya. Allah mencabut nyawa anak perempuan tak berdosa ini. Dicabut nyawanya, meninggal anak ini. Anda tahu apa yang terjadi dari cuplikan kitab itu? Ketika anak perempuan yang cacat ini, dia sudah wafat. Ulama Al-Warraq ini bermimpi. Dalam mimpinya, dia melihat anak perempuan itu lagi berbondong-bondong masuk ke dalam surga Allah bersama kawan-kawannya yang senasib sama dia. Tiba-tiba itu dia mengatakan ayahnya dalam mimpinya, "Nah, ini aku ayahmu, nak. Fa'amadda yadayya. Aku mengulurkan tanganku kepada sang anak perempuanku ini biar aku dibawa ke surga." Tapi Anda tahu jawaban anak perempuan itu? Dia mengatakan, "Lawi, enggak wahai ayahku. Bukankah engkau yang berharap aku mati? Bukankah engkau yang mengatakan lelah kepada Tuhan untuk mendidik aku? Lebih baik aku masuk ke dalam surga Allah bersama orang-orang yang senasib dengan aku dan orang-orang yang peduli dengan aku." Bukankah nanti suatu saat antum juga ingin diangkat oleh anak-anak yang mungil-mungil ini? Antum melihat anak-anak perempuan yang mungil-mungil ini, Kak,
yang mungkin menurut Anda kadang susah diatur. Tapi dia ketika bersujud, Anda tidak tahu kalau dia lagi berdoa untuk kita. Dan Anda rasakan itu. Anda sehat sampai detik ini. Anda masih berteriak sampai detik ini. Karena doa dari anak-anak yatim di tanah Aceh. Anda yakin itu. Sampai anak yatim itu mengatakan, Pak Chandra, Bapak datang jauh-jauh dari Jakarta ke sini, kami gak beri apa-apa buat Pak Chandra. Transport gak kami beri, tapi kami hanya beri doa buat Pak Chandra. Bapak harus sehat ya Pak ya. Oh, itu lebih mahal. Anak peluk anak itu. Makasih nah doanya. Pak Chandra, mungkin kami ini mungil-mungil Pak Chandra. Kami ketemu dengan Anda hanya 2 hari, kami mungil-mungil Pak Chandra. Tapi kami ini tak pernah mungil ketika berdoa Pak Chandra. Coba lihat. Mereka ini pahlawan bisa jadi untuk kita. Termasuk ketika Anda punya buah hati nanti. Kita akan ditarik oleh Allah. Nih yang pernah ngajar anak ya Allah. Andaikan guruku ini penuh dengan dosa ya Allah. Dan sujud ini kau terima. Tolong ya Allah. Berikan pahalanya untuk guruku ini. Ada loh yang berdoa kayak gitu. Ketika kami hipno anak-anak santri, anak-anak pelajar di Jakarta Convention Center, dengan alam bawah sadarnya anak itu berteriak, Pak Chandra, aku ini banyak dosa Pak Chandra. Tapi gak mau dosa ini tertanam di benak sang guru Pak Chandra. Padahal anak itu anak yang suka tawuran. Tapi doanya lembut. Kenapa people anak katakan ini? Nih, anak-anak yang selalu mendoakan kami di tanah Rancong Aceh. Dia mungil-mungil, tapi bahasanya istimewa. Sampai anak katakan di depan kementerian, terbukti kalau Indonesia persentasenya berapa persen tadi? 1,55%. Tanpa ada catat pun Anda masih ingat tulisannya warna blood, warna darah. Terbukti kalau Indonesia, hasil studi program for international study Indonesia di 2015, Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Gak enak loh kayak ini. Udah peringkat ke-64 dari 65. Kalau peringkat ke-64 dari 250, itu masih enak dipandang. Ini udah peringkat 64 dari 65. Namanya suul khotimah, gak enak di ujung. Sekarang Anda tanya, mana buktinya? Nih, anak-anak Aceh tadi. Ya Allah, anak jauh-jauh diminta masih motivasi Ustazah untuk datang ke tanah Rencong Aceh. Karena direkturnya bilang, Pak Chandra, Bapak ngasih motivasi untuk korban tsunami Aceh hari itu. Bisakah datang ke sekolah kami Pak Chandra ke Lokma? Oh siap. Anda tahu, kami 10 orang datang bersama tim, turun di Bandara Bulan Bintang, tapi tak ada yang menjemput. Itu gak ada yang jemput loh Kak. Kami 10 orang datang, nyampe ke lokasi bandara tapi gak ada yang jemput. Tiba-tiba datanglah orang yang menjemput. Berapa orang? 10 orang itu mereka menggunakan helm semuanya. Berarti kita pakai apa? Pakai apa? Nah, you bilang motor. Di Sumatera tak ada itu motor Kak. Namanya adalah bentor, becak motor. Becak motor itu drivernya di samping, anak duduk di sampingnya. Itu seru loh Kak. Itu angin kerasa banget di situ Kak. Saat itu 10 motor Ustazah. Ya Allah, konvoy. Seru Kak, 10 konvoy, 10 motor berarti 10 bentor. Ayo bareng-bareng. Tapi 2 jam anak jalan. Kok gak nyampe-nyampe? Anak colek itu drivernya. Mas, ini 2 jam mas. Kok gak nyampe Lokma? Apa jawaban driver itu? Pak Chandra, tolong aku sabar. Insya Allah 3 jam lagi kita nyampe. Allahu Akbar. Anak udah shock dari situ. 2 jam aja udah gak kuat banget, anginnya kerasa banget teman-teman. Pas nyampe 3 jam nyebrang dulu lewat Penajam, kurang lebih 30 menit kita nyebrang. Nyampe lah ke lokasi, pas nyampe ke Lokma, ini lokasinya. Di situ ada sekolah SD, namanya El Aitam School, tapi pesantren. Pas nyampe ke lokasi ada gapura, welcome to Mr. Happy Chandra at El Aitam School. Itu gapura tulisannya pakai grafis tulisan, pakai karton gitu loh Kak. Yang kayak di Mahat dulu tuh. Ditempel, habis itu tulisannya hampir punah, gara-gara apa? Gara diguyur air hujan. Yang ada tulisan welcome to Chandranya doang. Habis itu anak-anak berteduh di bawah gapura itu bersama 10 orang, hujan deras banget. Itu direktur gak ada yang datang loh Kak. Ini mana direkturnya? Ini bener gak sekolahnya?
Tiba-tiba lama-lama dokter itu datang, direktur itu datang mengatakan, ahlan, welcome Mr. Happy Chandra. Ya Allah Pak Chandra, anak-anak santri kami pasti akan senang Pak. Waktu Bapak ngasih motivasi untuk korban tsunami Aceh di Masjid Baitur Rahman hari itu. Anak-anak kami ini hanya ingin berfoto sejenak dengan Bapak, tapi Bapak keburu dibawa protokoler ke kantor gubernur. Pak Chandra, tolong luangkan sejenak ngasih motivasi untuk anak-anak kami Pak Chandra. Iya Pak, mana santri-santrinya? Sebentar Pak Chandra lagi sholat duha mereka. Oke. Dan kita nunggu di bawah gapura itu. Gak ada kismut diafahnya di situ. Tiba-tiba Allah Karim, keluarlah santri-santrinya dari sebuah gubuk kecil. Mereka lari. Pak Happy Chandra, Bapak waktu itu ya Allah Pak kita mau minta foto, tak bisa Pak Chandra. You tahu berapa orang? 5 orang. Santrinya 5 orang. Tim kami datang dari Jakarta berapa orang? 10 orang. Tim kami lebih banyak daripada santri yang akan dimotivasinya yang 5 santri itu. Anak kaget, Allahu Akbar. Ini yang lain gak ada Ustaz. Ya cuma ini Pak Chandra, tolong Pak Chandra ikhlaskan walaupun hanya 5 anak. Oh enggak, saya ikhlas, saya akan bicara depan mereka tetap. Di situ gak ada layar, tidak ada mikrofon, tidak ada sound system. Tempat pun di situ yang hadir yang seadanya kawan. Anak dibawa sama anak-anak, digiring sama 5 anak yatim piatu itu ke bawah satu tempat, dan di situ anak didudukkan di bawah kursi warna orange gitu kan, yang udah penuh dengan tip X. Disuruh ngomong apa di situ anak? Gak pakai laptop. Apa yang anak katakan? Hanya Allah yang mengizinkan. La yatakallamuna illa man adna lahu rahman. Cukup Pak. Anak berdoa, ya Allah, harrik lisani wa ahwalil kalam. Anak suruh anak itu duduk lesehan, anak pun duduk lesehan depan mereka. Anak katakan kepada mereka, nah, Pak Chandra ini bangga bertemu kalian berlima hari ini. Kalian ini anak-anak solehah semua anak-anakku. Suatu saat kau akan menjadi kebanggaan orang tuamu. Saya peluk anak itu satu-satu, Pak. Saya pegang itu kerudungnya satu-satu. Yang tak pakai kerudung, anak pegang anak itu. Suatu saat, ibumu pasti akan memelukmu. Dan kau sudah pintar baca Al-Quran. Kau angkat ini tanah rencong dari kalian berlima ini. Kau harus menjadi orang hebat. Nanti ibumu memelukmu sambil mengatakan, nah, aku bangga punya kau anakku. Anak pegang satu-satu. Alimah solihah, alimah solihah, alimah solihah. Hanya bisa itu yang kami lakukan. Tapi apa yang terjadi? Gara-gara anak ngomong kayak gini, ini 2 anak yang gak mau tengok kita, dia langsung marah-marah kepada anak dan mengatakan, Pak Chandra jahat. Bapak jauh-jauh dari Jakarta hanya untuk ngomong itu depan kita Pak Chandra. Tak ada yang berani bicara tentang itu Pak Chandra depan kita. Bapak tahu, kami berlima di sini ini, orang tua kami ini sudah tak ada Pak Chandra. Saat gelombang tsunami Aceh hari itu kami masih kecil Pak. Saat itu aku masih ingat Pak Chandra. Ibuku ini bersama kami di atas genteng Pak. Tapi ibu-ibu kami ke bawah air arus ombak. Aku tarik tangannya tak bisa Pak Chandra. Aku mau tarik tangannya gak bisa Pak Chandra. Aku ingat itu. Akhirnya ibuku terbawa arus ombak. Yang terlihat mulutnya di atas ombak. Dia berteriak, nak, jika ibumu mati hari ini nak, nanti kau yang harus baca Yasin di ayat-ayat kami ya Allah. Nanti kau datang ke batu nisanku yang ayahku bisa berdoa buat kami ya Allah. Aku ingat itu Pak Chandra. Aku mohon Pak Chandra, Bapak ngomong kayak gitu, tolong antarkan kami ke makam orang tua kami Pak Chandra. Ada tahu, kita bersiar sampai seperti itu diperlihatkan sama Allah orang-orang hebat ini. Mereka yang berteriak, Pak Chandra, kami ini tak membayar Bapak datang ke sini, tapi hanya ngasih doa buat Pak Chandra. Ada anak masih mungil, anak pangku anak itu. Ayo kita ke makam ibunya. Di mana makam ibunya? Makam orang tuanya ada di sini kawan. Di sini. Di kuburan masal inilah anak itu dia berteriak, Bu, aku bawa orang dari Jakarta. Aku yakin dia bisa baca doa pakai bahasa Arab, Bu. Tolonglah ibu dengar. Selama ini kami datang pakai bahasa Aceh datang ke sini. Tolonglah ibu dengar. Ana berdoa, ij'al qabrahu
raudhatan min riyadil jinan. Wala taj'al qabrahu rawdatan min hufarin niran. Kami berdoa dan anak-anak ini ikuti. Kita nggak tahu usia teman-teman. Tapi bisa jadi satu-satu kita yang akan berdoa di atas batu nisan kita nanti. Kita nggak tahu. Lihat anak-anak ini, nah. Polos-polos. Tapi doanya nggak pernah polos. Sangat istimewa. You bertanya, Pak Happy, kalau boleh tahu di mana Bapak hari itu ngasih motivasi? Di sini tempatnya. Ini becek loh nak. Bekas air hujan. Tanah merah. Jadi mereka belajar di situ. Mereka tidur di situ. Ini anak-anak 5 santri ini tidur di situ Kak. Kalau makan ya makan di situ. Bergantian. Di satu ruang ini multifungsi ini ruangan. Anak baru pelajaran mahfuzat. Ketika anak bilang, yuk anak-anak manjada wajada. Baru ngomong kayak gitu, hujan deras banget. Allahu Akbar, itu hujan deras banget. Anak basah kuyup, udah kedinginan banget Kak di situ. Anak suruh asisten ngambil jas hujan. Bro, ambil jas hujan di bentor. Anak pakai jas hujan, udah kedinginan. Tiba-tiba anak ini bilang apa? Pak Chandra ini manja kali. Bapak baru 5 menit kena air hujan, Bapak pakai jas hujan. Kami ini 5 tahun Pak Chandra. Di sini kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Malu banget anak di situ. Oke, kalau gitu anak lepas lagi jas hujannya. Yuk kita hujan-hujanan bareng di sini. Sampai segitunya people. Apakah ada di sekolah ini, di kampus ini, pesantren ini yang kayak gini kelasnya? Akhirnya ketika anak pamitan kepada mereka, satu di antara mereka tarik jas anak sambil mengatakan, Pak Chandra, aku mohon Pak Chandra janganlah kau pulang dulu. Pak Chandra tolong janganlah aku pulang dulu Pak Chandra. Temani kami berlima di sini Pak Chandra. Allahu Akbar. Anak tak tahan tinggalin mereka itu. Dan kalimat terakhir yang anak masih terngiang adalah, mau enggak Pak Chandra mengajar kami di sini? Anak manusiawi kawan. Kalau you tanya, Pak Happy, kira-kira Pak Happy mau nggak ngajar lagi di situ? Anak mikir-mikir loh. Udah jalanan jauh, hancur pula. Udah nyampe di situ kita nggak ada tempat tidur. Harus berbaur dengan mereka, bergantian tikar. Anak mikir-mikir. Apalagi you yang belum tahu ngebayangin bagaimana suasana di sana. Ini kenapa anak ceritain depan antum namanya people. Mereka berlima, kenapa berdiri tegak sampai sekarang? Karena mereka teamwork. Sampai satu orang di antara mereka mengatakan, Pak Chandra, andaikan aku melewati jembatan-jembatan ini dan aku jatuh, lebih baik berlima kami pun jatuh, seperti ibu-ibu kami diterkam ombak tsunami Aceh dan mereka gugur di atas gelombang ombak bareng-bareng. Wow, ukhuwah mereka kuat kawan. Apalagi you, para guru-guru yang terhormat. Bisakah ada senada seirama di pondok ini? Seperti mereka senada seirama, sekalipun jatuh satu, yang lain harus ikut jatuh. Yang satu bangkit, yang lain ikut bangkit. Yang satu jatuh, dibangkitkan lagi bareng-bareng dia menuju ke satu titik finish. Berjamaah. Anda lihat, bergantian loh Kak, melewati jembatan. Kami melewati jembatan itu sampai anak, Pak Chandra hati-hati jatuh. Teman-teman timnya Pak Happy hati-hati jatuh. Mereka yang menolong kami di situ. Apa ada teman-teman di sini yang mengajar dia pakai tali dulu dari asrama langsung ke kelas? Atau guru dari luar? Ada guru dari luar nggak Ustaz? Ada Ustaz? Antun? Iya, tempat tinggal di luar ada. Tempat tinggal di luar ibu pakai tali gitu kan, landing di depan gini di sini. Gak ada lah. Kita ini digerakkan oleh Allah sudah luar biasa. Maka bersyukurlah people. You sinergi dengan alam ini, you sinergi dengan logo yang sudah you buat ini. Anda aja cinta dengan pesantren ini. Apalagi Anda yang sudah minum airnya, menghirup udaranya, dan menginjak tanahnya. Maka semua yang hari ini hadir, generasi yang hari ini hadir,
Ana yakin, apa ada guru-guru IBS yang dari Gontor Putri? Gontor Putri 1, angkat tangan. Putri 2. 2 orang. Betul kah? Kalau Putri 2 pernah ketemu kalau nggak salah Putri 2 ya? Pernah ya? Salah ya? Putri 3. Putri 3 juga pernah ketemu ya? Pernah ya? Kita pernah ngisi di sana. Putri 4 dari Kendari ada nggak? Putri 5. Tuh 2. Mana lagi? Udah. Selain Putri 5, yuk Putri mana? Gontor Putri berapa? 3. Yuk. 1. Oke. 1 sampai 5 berarti. Berarti 4 nggak ada. Putri 4 nggak ada ya saudara ya? Dari Kendari nggak ada ya? Oh gitu. Baik. Nah, generasi putri, para teachers here, anak yakin you tidak pernah merasakan you cari dunia kerja kayak gini. Kalau anak pernah merasakan, anak dulu ngelamar ke TV One, Ustazah. Kata orang TV One apa? Mas, ijazahmu ini tarbiyah loh mas. You SPDI, sarjana pecinta dangdut insya Allah. Cocoknya itu bukan di TV One, you cocoknya ngajar. Oh yaudah, anak di reject loh sama TV One. Habis itu ada datang lagi ke Trans TV, di reject juga. Dan sekarang mereka mencari kita. Kenapa? Anak tanpa surat lamaran. You tak mungkin Anda langsung kayak gini. Pernah gak you melamar keluar kayak gini? Pernahkah Anda masuk ke dunia kerja tes CPNS kayak gini? Nggak pernah. Pernahkah you merasakan data Badan Pusat Statistik? Data Badan Pusat Statistik, hasil surveinya bahwa 8 juta orang di Indonesia ini masih nganggur. Gak seperti Anda, harus ada tugas setiap hari. 8 juta orang ini masih menganggur mereka anak-anakku. Dan beda dengan Finlandia. Di Finlandia, orang yang nganggur itu digaji 8 juta per bulan. Silakan, Anda mau hijrah ke Finlandia silakan. Tapi nggak menemukan karakternya di situ. Guru di sana nganggur loh Kak, guru nganggur. Apalagi masalah pandemi kayak gini. Digaji sama pemerintah. 8 juta per bulan. You nggak pernah merasakan susahnya cari kerja. You cukup khidmah di sini biar Allah membalasnya ad'afan mudha'afan nanti. Anda yakin you nggak pernah merasakan atmosfer ini kayak gini udah. Ini sudah well lewat. You nggak perlu alami ini lagi. Dan gak elok dipandang. Karena apa? Anak katakan kembali kepada Santriwati, ini kesempatan kita untuk berdoa sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Generasi guru yang pandai berdoa dan pandai bersyukur. Kesimpulan di segmen ini adalah, Anda pilih para guru-guru IBS. Pilih on atau off? Pilih apa? On atau off? Pasti Anda akan pilih Pak Happy. Saya akan pilih on. Saya harus on. Misi saya harus on. Visi saya harus on. Mimpi saya harus on. Jangan sampai off. Walaupun sekejap. Anda lihat, on itu apa sih maksudnya? On yang pertama, hidupkan, on-kan visi Anda. Vision harus on people. Visi Anda harus on. Jangan sampai off. Bendera IBS berdiri tegak sampai sekarang karena punya visi. Vision. And the second, on yang kedua adalah mission. Punya misi. Ketika kami memaparkan materi ini bersama Mas Jamil Az-Zaini di Kubik Leadership. On sangat penting bagi kepemimpinan, bagi nisaiyah, bagi sekolah, bagi lembaga apapun. Selain mission, yang paling penting lagi adalah you punya visi, you punya misi. Tapi jangan lupa, you punya kawan-kawan, harus ada collaboration. Harus berkolaborasi satu sama lain, teamwork satu sama lain, ukhuwah satu sama lain, semua senada seirama, tidak ada yang saling menyikut, tidak ada yang saling menjatuhkan, semua saling membangkitkan, collaboration. Dan the last, yang paling penting dari semua ini adalah yang sering dilupakan oleh para guru di Nusantara ini.
Teamwork dia keren, visinya keren banget, misinya keren banget, tapi dia lupa akan ini, passion. Jadi on yang keempat adalah passion. Apa itu passion? Apa itu passion, people? Ada yang tahu gak passion itu apa? Apa? Kesabaran. Oke, yang lain? What is? Kemampuan. Karakter, yang lain? Gaya. Gaya, oke. Oke, rasa juga sama. Sama, jawabannya sama seperti di tempat-tempat lain. Ada yang bilang, Pak Chandra, passion itu kalau mengajar, bagaimana kita tampil semenarik mungkin, Pak Chandra. Pakaian kita, kerudung kita. Yes, itu bukan passion, tapi passion. Passion itu, Kak, andaikan ada pertanyaan dari Anti, yang ikutan acara Ana, pagi kemarin ikut, tadi malam ikut, hari ini ikut, pasti you bertanya, Ustaz, antum gak capek ngomong terus? Kemarin ngomong 4 jam, semalam 3 jam, hari ini ngomong lagi, terus tidur boleh nanti di kendaraan, nyampe Jakarta ngomong lagi. Pak Happy gak capek ngomong terus? Jawaban apa Ana? Ana gak pernah menemukan capek itu because it's my passion. Apa itu? Ini ruh Ana, kawan. Ini jiwa Ana. Ana sedang I love this job. Saya suka kerjaan ini. Andaikan you ambil silet, besetkan di pipi kanan Ana, akan keluar apa? Darah Ana gambarnya mikrofon loh, Nak. Lebay.com-nya kayak gitu. You ambil lagi tuh silet, besetkan di pipi Ana, akan keluar darah. Tulisan Master of Ceremony. Darah Ana aja bicara, kawan. Ana diciptakan untuk ngomong. I love that. Andaikan hari ini ngomong sampai sore, ayo, nggak apa-apa. Paling antum yang nggak tahan di sini. I love this job. Saya suka dan saya cinta kerjaan ini. Ana lagi tidur pun ngomong loh, Nak. Ciptakan untuk bicara. I love that. Saya suka. Ini passion Ana, people. Dan sekarang antum buktikan, apakah antum jadi guru itu passion antum? Silakan. Nanti keluar dari ruangan ini, Anda kembali ke ruangan masing-masing, Anda cari silet. Besetkan di pipi kau itu, dan akan keluar darah. Ada tulisan Tobsuroh. Akan ada gambar di situ, gambar mikrofon, gambar ada tulisan guru, whatever itu. Jadi on kan passion Anda. Teaching is not my job. Yuk katakan dong teman-teman, Anda tulis dong Ustazah Irma nanti di ruang guru, teaching is not my job, but it's my passion. Jadi guru adalah bukan kerjaan saya. Jadi guru adalah darah saya dan jiwa raga saya. Like that. Sekarang, sebelum jam 10.00, Anda akan coba you my people. You akan tentukan kira-kira ini menuju ke passion antuna atau bukan. The power of thinking. Ya, kita coba ya. You tak perlu datang ke Jakarta untuk melatih the power of thinking and passion like that. Oke. Coba duduk dengan tenang dan tegap tanpa ada apapun di tangannya. Siap ya? Anda akan simpan mikrofonnya. Anda tak ada apapun di tangannya. You also. Angkat tangan kirinya seperti ini, people. Wahai Isanin Salasa mulai. No voice. Ana ambil ini jeruk nipis. Ana lempar ke tangan kiri antun. Jangan sampai lepas. Kalau lepas, berarti Anda sudah menghancurkan peluang ini. Siap ya, people? You ambil dengan tangan Anda. Dan jangan sampai lepas. Kalau lepas akan melukai orang-orang sekeliling Anda. Walaupun ada di sebuah jeruk nipis. Wahid, Isnani Salasa ambil. Good. Sekarang angkat tangan kanan Anda searah dengan tangan kiri. Mulai. Nice. Yang pasti, yang masih kosong tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kanan Anda jangan sampai kosong. Guru yang hebat, dia tidak bisa mengosongkan peluang.
tangannya akan selalu terisi dengan visi, misi, kolaborasi, dan passion. Tangan kanan Anda akan isi dengan gambar ini, people. Ini alat Anda akan lempar dan Anda tangkap dengan tangan kanan Anda dengan kuat. Jangan sampai lepas. Kalau lepas bisa melukai kanan kiri Anda. Ini bisa jadi manfaat, ini pisau bisa jadi madarat. Tergantung Anda bermain cantik dengan pisau ini. Angkat ya pisaunya ya Kak ya. Wahid, isnani, salasa, ambil. Good. Anda sudah tidak salah menangkap. Karena yang menangkap adalah benar fokus balik tangan kanan Anda yang menangkap. Bukan tangan kiri karena sudah terisi oleh jeruk nipis. Siap ya. Wahid, operator standby, isnani, salasa, arahkan itu pisau ke jeruk nipis sekarang. Mulai. Dilihat jeruk nipisnya. Jangan melihat ke tangannya. Oke, 3, 2, belah jeruk nipisnya mulai dari sekarang, people. Dibelah jeruk nipisnya dibelah. Anda lihat dengan tenang Kak, jangan sampai salah membelah. Kalau salah membelah akan melukai tangan Anda. Oke, Ustazah juga ikutan di sini. Good. Dibelah Kak terus Kak. Jangan sampai tumpah loh airnya teman-teman. Kalau airnya tumpah berarti Anda sudah gagal. Ini peluang Kak, ini peluang, jangan sampai lepas begitu saja. Good. Wahid, isnani, salasah. Disimpan sekarang pisaunya di depan Anda. Dan Anda lihat air jeruk nipisnya jangan sampai tumpah. Kalau tumpah Anda sudah menumpahkan peluang itu. People, itu ada air jeruk nipis di situ. Sekarang Anda benar-benar kuat dan jangan sampai tumpah. Arahkan sekarang itu jeruk nipis ke area mulut Anda. Dan Anda langsung hirup. Apa yang Anda rasakan di situ? Apa yang Anda rasakan? Ada yang bilang, Pak Happy, asam. Kau bilang asam ya jangan melihat ke sini kawan. Apa yang Anda rasakan? Ada yang bilang, astagfirullahaladzim Pak ya Allah kecut banget gitu ya. Padahal jeruk nipisnya nggak ada, pisaunya nggak ada, tapi Anda bisa merasakan keberadaannya. You sudah masuk ke segmen hipno. Anda sudah terpengaruh dengan gambar ini, dengan musiknya. Anda masuk ke dunia jeruk nipis, Anda masuk ke pisaunya, dan Anda merasakan keberadaannya. Itulah thinking. You are what you think. Apa yang Anda pikirkan, itu yang akan terjadi. Ustazah, tangannya udah selesai. Anda masih terhipno ya. Anda khawatir keluar dari ruangan masih kayak gini gitu. Ini baru berapa orang? 20 orang loh. Ustazah di Makassar itu para guru semuanya kayak gini gitu ya. Anak bilang udah selesai. Gitu ya kayak. Hubungannya apa? You are what you think. Sebelum Anda mengajar, Anda sudah berpikir, kayaknya anak gagal deh ngajar hari ini. Itu yang akan terjadi. Kayaknya anak bete deh pagi ini. Itu yang akan terjadi. Tapi kalau you katakan, Bismillah ya Allah, saya harus semangat hari ini ya Allah. Smile face, smile voice. Anda masuk ruangan, Anda sudah mengosongkan jiwa raga Anda mentransferkan energi positif kepada your student, dan mereka akan menangkap positif antun hari itu. You are what you think. Apa yang Anda pikirkan, itu yang akan terjadi. Anda lihat satu tayangan ini, people. Ini dia. Teman-teman, itu bayi anak siapa kita nggak tahu kan? Itu bayi lahirnya di mana juga nggak tahu. Tapi Anda melihat tayangan tadi, Anda bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Itulah thinking. Guru harus positive thinking. Ketika you masuk ke ruangan, positifkan thinking Anda sebelum Anda mengajar mereka. Positifkan thinking Anda sebelum Anda bertemu dengan orang luar. Positifkan thinking Anda sebelum Anda bersinergi dengan yang lain. Jangan sampai santriwati kita merasakan kebetean kita hari itu, people. Anda lagi bete dan anaknya mengatakan, Ustazah ini pasti lagi bete hari ini. Anda sudah gagal di situ. Udah sok-sok happy aja di situ. Assalamualaikum, padahal Anda lagi banyak masalah di situ hari itu kan? Apa kabar semuanya?
Anda senang hari ini bertemu dengan Anda. Anda tanya Pak Happy, Anda happy banget sih dari kemarin sampai hari ini. Pak Happy nggak pernah punya masalah ya? Enak aja. Gue juga banyak masalah Pak gitu ya. Anda tinggalin semua permasalahan sebelum masuk ke ruangan ini. Anda simpan dulu di tas Anda, besok Anda masuk dengan zero. Anda nolkan diri Anda biar Anda semuanya merasakan energi positif dari Anda di sini people. Karena Nabi mengatakan inna minal bayani la sihra. Ketika kita bicara harus la sihra, harus menyihir. Laisa faqat kalam, bukan hanya lisan, tapi jiwa raga kita, ruh kita harus bisa menghipnotis orang-orang sekitarnya. Tepuk tangan untuk kita semuanya people. Antuna liburnya hari apa? Gak ada libur ya? Betul lah. Kalau Anda ibu rumah tangga, gak ada liburnya. Kalau di Ustadzah liburnya hari apa? Anda libur hari Jumat, Anda paling senang banget ketika ketemu dengan hari Kamis sore. Itu sudah bisa dipungkiri. Tak bisa dipungkiri, you love that. Anda suka banget, Anda cinta banget ketika ketemu dengan hari Kamis sore dan Anda mengatakan, yes, final day. Besok akan ketemu hari Jumat. You senengnya minta ampun itu Jumat tuh berkah banget hari itu. Jumat pagi you happy, Jumat siang you happy, Jumat sore you happy, Jumat sore masih senang, habis maghrib malam Sabtu itu Jumat, itu Isya Anda merenung di kamar dan mengatakan, ya Allah, secepat ini kau ciptakan hari Jumat ya Allah. Karena besoknya masuk lagi kan? Betul nggak? Besok masuk hari Sabtu. Kayaknya Anda gak suka banget dengan hari Sabtu pagi. Sama dengan orang luar. Di orang luar apa? Yes. Mereka ini, ya Allah benci banget sama hari Senin loh Kak. Sampai di sekolah kami ada namanya setiap Senin pagi ada acara namanya I Love Monday. Saya cinta hari Senin. Semua harus mengatakan dipaksa untuk cinta hari Senin. Termasuk Ana. Makanya Ana keluar dari sekolahan Saudara, Ana nggak terjebak lagi dengan rutinitas. Ana lebih baik kayak gini udah ngamen kayak gini aja dah. Ana libur terus ya. Ana bisa nyeting jadwal sendiri. Kalau Ana besok capek, besok Ana nggak bisa ngisi. Udah nih istirahat, bisa relax gitu kan. Dulunya Ana ngajar Saudara, Ana 5 tahun di International School. Ya Allah terjebak dengan rutinitas pagi-pagi harus fingerprint, kita pulang sore ketemu anak sebentar. Kayak gitu. Di luar banyak yang benci dengan hari Senin. Padahal Senin adalah hari yang gak pernah salah tapi sering dibenci orang. Kasihan sama hari Senin ini. Kalau di pesantren, Sabtu adalah hari yang gak pernah salah tapi sering dibenci santri. Karena setelah libur. Jadi bawaannya pengen libur aja. Kalau ketemu Senin itu rasanya malas. Pangannya itu kayak gini, tiduran di rumah gitu, nyantai-nyantai gitu kan ya. Apalagi yuk gak liburan kan. Masya Allah. Anda sudah digerakkan sama Allah untuk bersinergi dengan alam pesantren tanpa liburan di rumah. Yang akan terjadi, kalau you like this akan terjadi apa? Stres. Worksheet numpuk, handout numpuk, udah stres lah Kak. Nggak dikerjakan apa-apa. Orang yang stres yang nggak tahu job desk-nya apa. You perhatikan di video ini orang stres loh Kak. Orang stres itu nggak tahu apa amaliyahnya dia, tugasnya dia sebagai office boy. Itu namanya orang stres. Dia nggak tahu job desk-nya apa. Kalau dikembalikan ke peran kita, udah tahu kita ngajarnya mahfuzah. Dia malah ngajar tafsir. Udah tahu hari ini mau ujian, dia nyantai-nyantai aja. Dia nggak tahu job deskripsinya apa. Maka yang akan terjadi dia akan lelah. Antum masih ingat gak gambaran kemarin ini? Orang yang lelah berarti dia belum lillah.
ya akan ditembak nanti. Orang yang selalu stres itu adalah korteksnya akan kena. Kalau korteks sudah kena, ini yang bahaya. Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Kalau korteks sudah kena, ada yang masih ingat gak apa yang akan terjadi? Anda membuka catatan yang kemarin? Yes. Jika korteks sudah kena, guru yang stres, korteks sudah kena, atau santrinya yang stres, yang akan terjadi adalah dia akan sulit mengatur masa depan. Bawaannya suka murung. Maka bunda kalau ada anaknya suka murung, dia sering bersahabat dengan gadget, sampai korteksnya kena, efeknya itu murung. Kalau disuruh kadang-kadang gak nurut, bersikap tidak sopan, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, dan kurang kreatif. Kalau di luar biasanya selalu bersahabat dengan gadget terlalu lama, akhirnya korteksnya akan kena. Maka people, masihkah kita punya karat-karat jahiliyah itu dalam diri? Usikum ya. Ini kalimat terlontar untuk anak pribadi, bahwa anak memang gak mengajar di sekolah formal, tapi Kiai Hasan Abdullah Sahal mengatakan, Chandra, tugasmu kayak gini juga sama ngajar, cuma lingkupnya mungkin lebih luas dibandingkan Anda. Anda pun mengajar di satu titik sudut, di situ Anda mengajar. Innama bu'istu mu'alliman, kata Nabi, sesungguhnya aku diutus untuk menjadi seorang guru. Maka kesimpulan di segmen ini adalah, Anda yakin materi yang Anda sampaikan di segmen ini paling tidak memberikan signal bagi Anda semua bahwa kita diciptakan untuk menjadi guru yang berkarakter. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Quick. Ada pertanyaan sebelum Anda tutup? Tidak ada. Saya senang kalau nggak ditanya malah. Nggak ada. No question? Baik. Sebelum Anda tutup, karena Anda mohon izin Ustaz, Anda setelah ini akan langsung pulang ke Jakarta. Jadi Anda minta waktu 5 minutes again. People, tahun yang lalu ketika tanggal 28 September sebelum Ana menuju ke area sini, ke area IBS tahun lalu, Ana diminta untuk ngisi materi ini, parenting, bersama Kak Seto, Puja Sharma, Nisa Sabian, dan Syekh Rosid Al-Hafid. Di mana ini? Di Palu. Ini dia. Di Palu, Sulawesi Tengah. Kalau you masih ingat, you klik 28 September 2018, maaf, 2 tahun yang lalu, 2018. Kalau you klik, apa yang terjadi di situ? Masih ingat gak Palu? Gempa, betul? Ustaz, Ana pagi itu 8 jam sebelum gempa, Ana ngisi di Base Western Koko Palu. Jam 8 sampai jam 12, Ana ngisi materi itu di Base Western Koko Palu. Ketika jam 12 selesai, 2.000 orang warga Palu keluar dari area hotel sambil mengatakan, Pak Chandra, nanti kapan-kapan semoga ketemu lagi ya Pak Chandra. Iya, makasih bunda-bunda semuanya, ayah-ayah. Datanglah Pak Pasha. Pak Pasha itu vokalis Ungu. Dia wakil wali kota Palu. Dia mengatakan apa? Kang Chandra, kalau bisa Pak Chandra jangan pulang dulu. Tolonglah bantu kami. Nanti malam ada acara festival laut besar-besaran di pantai Palu. Nanti Pak Chandra jadi MC-nya ya. Soalnya ini banyak ribuan orang yang datang. Saya bilang ke Pak Pasha, Pak, mohon maaf, saya harus flight nanti sore, terbang kembali ke Surabaya, karena di Surabaya ada event bersama Toyota nanti malam. Saya mohon maaf gak bisa. Oh ya udah, kalau gitu tolong ditatar dong MC-MC-nya untuk nanti malam. Oke, Ana tatar tapi gak lama-lama, 1 jam aja. Ana tatar selama 1 jam. Itu para MC dari wakil wali kota Palu. Anda tahu apa yang terjadi? Jam 1, berarti itu 4 jam sebelum gempa. Jam 1 siang, Ana tatar sampai jam 2. Oke, yuk ikuti irama Ana cerita. Sampai jam 2 siang. Pas jam 2 siang, Pak Dirman itu udah sepuh. Dia driver Ana selama 1 minggu, selama ada di Palu, karena diutus oleh panitia sebagai driver Ana. Udah sepuh Kak, hampir 58 atau 60 tahun. Dia mengatakan, Mas Chandra,
Waktunya sudah jam 2 Mas. Saya khawatir nanti Pak Chandra nanti akan terlambat nanti ke bandaranya. Oke siap Pak Dirman. Mari Pak, monggo masuk. Anda tahu apa yang terjadi? Pas nyampe ke bandara itu pesawat hampir mau take off. Ana hampir terlambat, udah ditelepon sama maskapai. Kok tiba-tiba Pak Dirman yang sudah sepuh ini, dia bilang gini, Pak Chandra, ini jembatan bersejarah di Palu ini. Tadi orang-orang pada minta foto sama Pak Chandra. Saya selama seminggu dengan Pak Chandra gak pernah kita foto. Ayo Pak Chandra, kita foto sebentar aja Pak Chandra. Paling tidak aku kasih ke anakku kalau saya pernah nganterin Pak Chandra di sini. Oke, tapi jangan lama-lama ya Pak ya. Selfie di situ di jembatan itu. Setelah itu, nyampailah bandara. Anda tahu, ini adalah Pak Dirman yang ikutan acara hari itu di sini. Ketika nyampe di bandara, kok tiba-tiba Pak Dirman meluk Ana sambil mengatakan, Pak Chandra, saya bangga bisa menemani Bapak selama 1 minggu di sini. Saya tak minta apa-apa dari Pak Chandra. Saya minta satu, Pak. Saya punya anak putri. Dia masih kelas 6 SD, Pak Chandra. Tapi harapannya, nanti dia ingin masuk pesantren, Pak. Mohon doanya dari Pak Chandra. Oh, saya peluk. Bismillah, Pak. Saya yakin nanti anaknya masuk pesantren. Menjadi santriwati nanti, Pak Chandra. Ada flight jam 4 sore. Ini Pak Dirman. Anda lihat ini Pak Dirman. Ini anaknya pengen banget dia masuk ke pesantren. You keep ya. Ini gambar Pak Dirman ini. Pas flight pesawat. Anda tahu apa yang terjadi? Kok tiba-tiba itu si pilot dan pramugari announcernya mengatakan, ini pesawat tidak bisa diberangkatkan langsung ke Surabaya. Tapi udah di atas nih. Jadi flight udah di atas, announcernya bilang, ini pesawat gak bisa diberangkatkan menuju ke Surabaya, tapi landing dulu di Makassar. Pas landing di Makassar, di situ berarti 20 menit yang lalu sebelum anak take off, itu bandara Mutiara Palu itu luluh lantak dan hancur karena gempa hari itu. Andaikan saya menerima tawaran Pak Pasha untuk MC malam itu, wallahu a'lam, mungkin anak gak ada di sini. Buktinya MC-MC-nya hari itu sudah nggak ada semua, 15 orang itu. Dan people yang anak ingat di Makassar apa? Pak Dirman tadi. Pak Dirman perjalanan dari bandara menuju ke rumahnya ke daerah Palopo itu hampir kurang lebih 1 jam 30 menit. Dan you tahu, anak telepon anak ini dari Makassar, nggak ada yang bisa ngangkat. Tiba-tiba ini anak ngangkat telepon, ini anaknya. Dia mengatakan, Pak Chandra ini gara-gara Pak Chandra, ayahku ini dia udah masuk ke dalam tanah. Pak Chandra, aku lihat sendiri Pak. Pak Chandra, ayahku sudah tak ada Pak, aku sendirian di sini Pak Chandra, tolong aku. Ya Allah. Ini anaknya, yang angkat telepon ini anaknya. Jadi bapaknya itu udah tertimpa tanah, reruntuhan, dan anaknya menyaksikan sendiri bapaknya itu. Anak merasa berdosa banget hari itu. Andai kan anak balik lagi ke Palu tak mungkin. Anda tahu ada ingat pesan orang itu. Dan saat itu nyampelah anak ke area Surabaya. Pesawat udah landing di Surabaya. Anak minta izin ke Kementerian Sosial untuk 2 hari setelah itu kembali ke Palu. Udah rata itu tanah. You tahu yang anak cari siapa? Putri ini. Karena ada pesan dari Pak Dirman dari almarhum untuk putri ini. You tahu di mana putri ini? Anak cari putri ini. Allahu Akbar. Ternyata dia selama 2 hari nyari ayahnya. Selama 2 hari nyari ayahnya ditemenin sama tim SAR. Anaknya masih kecil kan tuh lihat. Pas nyampe di Bandara Mutiara Palu, anak bilang ke Kemensos, yuk kita nyari namanya Putri Arsila. Ketika nyampe ke area sana, Allahu Akbar, apa yang terjadi Kak? Itu anak cari, Pak Chandra, ayo cari Pak Chandra, ayo kita cari bapakku. Semua jenazah yang ada kantong kuningnya dicari sama dia. Ketemulah bapaknya itu, maaf, sudah menjadi potongan tubuh. Dan saat itu anaknya mengatakan, di baju koko warna putih sang ayah, dia mengatakan, Pak, aku mau masuk pesantren sama Pak Chandra nanti. Aku melihat Pak Chandra ini dan Bapak ini hanya dengan potongan tubuh. Bolehkah aku kecup tangan Bapak hari ini Pak? Dari kantong jenazah, anak aja gak kuat lihatnya Kak. Kantong jenazah itu resletingnya dia buka.
Yang nampak tangan sang ayah itu. Yang kena lumpur, kena darah. Dia kecup tangannya, dia tempelin di pipi anak itu. Nanti bapak doain aku ya. Biar aku masuk pesantren, aku bisa baca doa buat ayah. Anak diperlihatkan nama Allah sampai segitunya loh kak. Anak peluk anak itu, sini saya. Kau mau kemana nanti aku anterin. Aku masuk pesantren Pak Chandra, aku ingin belajar berdoa buat ayahku ini. Anak bilang ke anak itu, nah, sekalipun ayahmu ini potongan tubuh, tapi cintanya menyatu buat kamu nak. Amin Pak Chandra. Ini bukan salah Pak Chandra. Tutup lagi jenazah itu. Anak pun merasa berdosa. Panitia yang anak cari di situ sudah tertimbun tanah semua. 4.000 warga Palu yang hadir acara itu yang tersisa 75 orang. Di mana anak ini sekarang? Kemarin tahun 2020, bulan Februari sebelum pandemi, anak ini sudah kami masukkan hampir udah 2 tahun menjadi santriwati di Pondok Modern Al-Istiqomah Ngata Baru, Palu, Sulawesi Tengah. Di situ ada pondok pesantren modern nak. Anak titipkan ke Pak Kiai di situ. Pak Kiai, ini anak Pak di rumah. Dia ingin pesantren. Nah, sini dipeluk sama Kiai itu. Sini. Dia menjadi santriwati. 2 tahun anak gak ketemu sama anak itu. Kemarin tahun 2020 setelah kami datang ke sana. Ya Allah, anak tak tahan air mata anak berlinang ketika di Gapura. Anak itu sudah kelas 2 sambil mengatakan, Assalamualaikum Ustaz Happy. Oh Arif nafsi ismi putri. Anak bint min Pak Dirman. Antum tazakkartani. Dia pakai bahasa Arab. Anak peluk. Ya Allah, anak bangga ketemu kau nak. Anak peluk anak itu. Syukran Ustaz Happy. Biwasilatikum. Anak adkhul hadal ma'had. Anak pengen berdoa dengan Pak Chandra, boleh nanti ke kuburan Abi? Siar kita sampai sejauh itu anak-anakku. Bisakah nanti santri-santri antuna yang bersolawat dan berdoa untuk Nabi dan diperuntukkan untuk kita? Seperti seorang putri ini. Kenapa anak ceritakan ini kepada antuna people? Ingat ungkapan sang kiai. Kullu ma tara wa kullu ma tasma wa kullu ma tash'ur la takhlu min nata'ij tarbiyah. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau rasakan, semuanya adalah pendidikan. Itu betul-betul mendidik bagi anak. Karena la yatakallamuna illa man adina rahman. Anak bicara, anak melihat, anak merasakan semua itu. Semua atas izin Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, teman-temanku, ruh sang guru bukan hanya untuk di dalam kelas, tapi suatu saat anak Anda nanti akan menjadikan Anda sebagai guru di rumah Anda masing-masing. Walaupun guru bukan passion Anda, tapi you harus ingat, Anda akan menjadi guru untuk buah hati Anda nanti ke depan. Anak itu akan mengatakan, aku suka dan bangga ketika ibuku sudah memanggil dengan 3 kata. Nah, sini saya. Karena dia sudah tercipta sebagai guru yang lembut, guru yang nice. Sampai bicara depan buah hatinya pun sangat indah. Nah, sini saya. Umi kangen dengan kamu sayang, sini. Kau peluk. Seperti pelukan Nabi Yunus SAW bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ingat kak, sekalipun guru bukan passion Anda, tapi Anda calon ibu-ibu hebat nanti akan punya buah hati dan menjadi guru untuk buah hati Anda masing-masing. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Baik, itu yang bisa Ana sampaikan pas banget jam 10.00 di jam kami di sini, dan saatnya Ana mohon pamit dari hadapan antuna semuanya. Dan stay alone, jangan merasa sendiri. Anda punya orang-orang hebat di sini, Anda bisa sinergi satu sama lain. You bisa sinergi dengan orang-orang seperti motor-motor ini. Tidak ada yang saling menjatuhkan satu sama lain. Tidak ada yang saling menggugurkan satu sama lain. Mereka senada seirama, mereka indah banget dipandang mata. Kenapa? Mereka satu suara semuanya.
Mereka senada, tidak ada yang jatuh, tidak ada yang bersenggolan. Mereka indah banget senada dan seirama. Guru-guru IBS pun sama, harus senada seirama. Menuju ke satu gol, mengangkat bendera sama-sama. Lihat Kak, motor ini indah banget dilihatnya karena mereka senada, satu irama, harmoni, tidak ada yang berjatuhan, tidak ada yang bersenggolan, tidak ada yang menempel terlalu lama akhirnya terjatuh dan nampak indah. I think enough. Semangat baru dan harus berubah. Para ustadzah yang terhormat, berikan tepuk tangan untuk kita semuanya, Biva. Terima kasih. Dari pagi tadi, dari pagi kemarin Anda bicara sampai tadi malam, sampai hari ini. Tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari dirimu yang dahulu. Sebelum masuk ke ruangan ini, Anda belum mengenal kisah warga Palu. Sebelum masuk ke ruangan ini, Anda belum mengenal bagaimana susahnya mengajar anak-anak autism. Menciptakan kita harus bersyukur. Sebelum masuk ke ruangan ini, Anda belum tahu bagaimana kisah-kisah yang Anda sampaikan tadi. Tapi sekarang, itu gelas sudah Anda isi. Silakan Anda teguk dan disimpan di memori Anda. Biar menjadi doa terbaik dari para santriwati untuk Anda sendiri. Ana Happy Chandra bersama tim yang sudah standby dari kemarin pagi sampai pagi ini, sampai siang. Mengucapkan barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ustazah, terima kasih sudah menggaid kami hari ini. Dan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC, silakan. Penutup, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah dan Kafaratul Majlis. Bacanya Alhamdulillah mungkin Ustaz. Basmalah anak mulai lagi ngomong kalau kayak gitu ya. Diulangi Ustaz, silakan. Penutup, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan Kafaratul Majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana bisa minta tolong Ustazah chargernya? Soid. Baik. Kenapa? Oh, nanti jam 11:30. Jam 11 ada di sana. Di sana. Cukup lah insyaallah. 30 menit kalau nggak salah ke sana ya.